Satu kabar yang harus saya sampaikan, sekali ini dihafalkan, seumur hidup tidak akan lupa. Mau dilupain pun tidak bisa. Makanya senangnya anak-anak yang ngafalin Quran, sekali masuk ayatnya ke otak, dikunci, seumur hidup tidak akan lupa. Nah sekarang siap-siap. Makanya tadi Pak Nur Hasan tuh yang punya 300 santri, dia bilang, oh, kaget ya, saya tidak lupa-lupa sekarang. Pak Jalaluddin pun sama. Oke, sekarang saya ajarin cara bikin folder sederhana dulu. Lihat semua ke sebelah kanan. Supaya waktunya efektif, lihat semua sebelah kanan. Insya Allah ini tidak akan lama. Lihat semua sebelah kanan. Jadi saya tidak akan bahas detail karena di sini juga banyak guru-guru tahfiz. Oke, lihat sebelah kanan. Bayangkan, lihat dulu pintu yang terbuat dari kayu yang besar itu. Bisa kan? Oke, nomor 1 pintu. Nomor 2 adalah pot bersama bunga di atasnya. Nomor 3 TV. Jadi 1, 2, 3. 4 meja, 5 speaker. 4 meja, 5 speaker. Saya ulang, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cuman boleh 1 kali baca, langsung saya hapus. Siap-siap. Nomor 1, polisi. Lihat ke pintu, pintunya dibuka, tiba-tiba banyak keluar polisi. Gak usah dihafalin, cukup lihat, bayangin selesai. Nomor 2, batu. Ganti bunganya sama batu. Sekarang kembangnya nggak ada, tapi di atas pot cuman ada batu. 3, kucing. Kaget lihat TV, tiba-tiba banyak kucing. Di TV sekarang banyak kucing, loncat keluar. Nomor 4, bunga. Meja saya jadi indah karena banyak sama bunga. Terakhir, daun. Speakernya ganti jadi warna hijau bermotif. Oke, tidak ada pengulangan. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. 4. 5. Kenapa hafal? Nggak dihafal. Dibayangkan. Kalau saya tanya, batu nomor berapa? 2. Bunga nomor berapa? 4. Daun nomor berapa? 5. Polisi nomor berapa? 1. Kenapa bisa hafal? Sedikit. Kalau saya tanya, Sedikit. Al-Waqiah, surah Al-Waqiah, ayat 51. Summa innakum ayyuhat al mukadzibun. Senangnya anak-anak bisa hafal seperti itu. Oke. Sekarang 6 sampai 10. Nomor 6 kaca. Nomor 7 AC di sebelahnya. Nomor 8 buffet, tempat nanti ngambil makan. Oke, saya ulang. 6 kaca, 7 AC, 8 tempat makan. 9, 10 gampang. 9 ada di bawah di karpet, 10 ada di atap. 9, 10. Oke, tidak ada pengulangan. Nanti lihat apa perbedaannya otak kanan dan otak kiri. Semakin banyak hafalan akan semakin cepat. Biasanya semakin banyak hafalan semakin lama, semakin pelan. Pernah kebayang nggak ngafalin tapi nempel di otak seumur hidup, makin cepat hafal. Makanya saya semangat ngajakin anak-anak supaya mau ngafalin Quran. Kita mulai. Nomor 6 ikan, pas kaca, di balik kaca kayak akuarium banyak ikan. Nomor 7 kereta api, tiba-tiba AC-nya rusak ketabrak kereta api. 8 ayam, di atas meja banyak ayam. 9 meja, bayangin di karpet ada meja di balik. Jangan meja berdiri, tapi bayanginnya mejanya di balik. Kenapa? Nanti belajar tentang otak kanan. 10 angin, lihat ke atas kaget, ada pusaran. Oke, tidak ada pengulangan. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Angin. Yang menarik apa? Tidak perlu mengulang 1 sampai 5 yang tadi dihafalin. Tapi hebatnya Quran, udah hafal harus tetap satu huruf berapa pahala? 10 pahala kebaikan. Makanya saya bilang sama anak saya, bukan masalah kamu dapat berapa banyak pahala ngafalin Quran, pasti dapat pahala. Yang saya omongin sama dia, kenapa sekarang mau ngafalin Quran? Berapa banyak kerugian kamu, hitung saya bilang. Berapa banyak kerugian kamu, bukan keuntungan. Keuntungan udah pasti, ngafalin Quran pahalanya enggak kehitung, saya balikin. Makanya dia mau ngafalin Quran, rugi dia tiap hari bilang. Berapa besar kerugian kita kalau 1 hari lewat tanpa baca atau ngafalin Quran? Ngebayang nggak? Bisa nggak di waktunya diulang? Dia bilang, nggak bisa Pak, ngafalin Quran. Saya bilang. Jadi semangat dia ngafalin Quran. Karena anaknya nggak mau rugi. Kalau untung di otak dia udah akan masuk.
Tapi kalau dia rugi, dia nggak mau rugi. Akhirnya mau ngapalin Quran. Oke, sekarang sengaja saya ajak ngobrol supaya lupa. Nomor 1, polisi. 2, Batu. 3, Kucing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, kenapa abang? Kita lanjut, percepat. Saya udah bilang akan semakin cepat. Jadi perhatikan baik-baik. Sekarang akan semakin cepat. Makin lama makin cepat. 11 rambut, 12 mata, 13 hidung, 14 mulut. 11, 12, 13, 14. Ini hanya pemanasan otak kanan aja dulu, sebelum nanti kita ngafalin ayat-ayat Al-Quran. 11, 12, 13, 14. Nah, untuk terutama anak-anak yang susah menghafal. Kalau selama ini diulang-ulang dah hafal, cobalah sedikit pakai otak kanan. Siapa tahu dia lebih cepat hafal. 11, 12, 13, 14, 15 telinga. Bisa ya? Oke. Dan kita tidak ada khawatir takut lupa. Nah, ini yang dirasakan mereka di grup SKF tuh. Tidak pernah mereka ketakutan apa yang sudah dihafal, surat apapun lupa lagi, enggak. Pasti masih ingat. Oke, kita lanjut. 11 HP. Di kepalanya ada yang berdering, bergetar. HP, bayangin di kepalanya ada HP. 12 kursi, matanya kelilipan kursi. 13 gelas bersin tapi langsung pecah, hatsiu, keluar gelas. 14 tas, mulutnya gigit tas sampai tasnya robek. 15 istri dijewer sama istri. 11, 12, 13, 14. Tas. Istri. Nah, kan hafal makin cepat. 16 leher dari telinga, 15 istri, 16 leher, 17 18 gampang, baju sama celana. 16 17 8 19 sepatu, 20 terakhir di tangan, 20 terakhir di oke. Nah, punya anak dari umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ini otaknya lagi berkembang dengan sangat cepat. Latihlah kemampuan daya ingatnya sedini mungkin. Kan pengen anak-anaknya udah SD tapi juga hafal Al-Quran. Latih dari kecil, umur 4 tahun udah bisa. Anak saya latih dari 4 tahun. Cuman program ini baru rilis di usia saya baru usia saat ini, makanya saya kadang sedih juga. Tapi saya sangat bersyukur masih Allah kasih umur untuk bisa ngafalin Quran. Nah, saya punya harapan untuk yang lainnya jangan ketinggalan. Jangan seumuran saya baru sadar pentingnya ngafalin Quran. Makanya waktu saya dengar ceramah Gus Baha tuh sampai nangis saya. Ketika belajar tafsir surah Al-Waqiah dari beliau, wah pasti nangis kalau beliau bahas tafsir surah Al-Waqiah itu. Makanya saya bilang semua yang menghafalin Quran, yang pertama kita hafalin dulu surah Al-Waqiah. Saya bilang pelajari, dengerin tafsirnya, pasti nangis, pasti serius. Nggak akan lagi waktu kita sia-siakan walaupun cuma 1 hari. Oke, kita mulai. Sengaja saya ajak ngobrol, siapa tahu lupa. Coba saya tanya, acak nomor 9, nomor 6, nomor 11, 15. Alhamdulillah masih hafal. Terakhir 16, 17, 18, 19, terakhir 20. 16 air, lehernya basah kena air. 17 baterai, bajunya biar nyala pakai baterai. 18 merah, celananya berwarna merah. 19 bendera, di sepatunya dimasukin bendera. Ada bendera dipegang. 20 pohon, tangannya mendorong pohon. Oke, udah bersih, nggak ada lagi tulisan di depan. Jadi itulah maksud skema yang saya bikin. Tulisannya nggak ada, tapi otak kita tetap bisa baca. 16 basah kena air. 17, 18, 19, 20. Oke, siap-siap. 1, 2 sampai 20 tulisannya udah nggak ada, tapi di otak kita masih tertulis. Pernah kebayang Quran digitalnya ditutup tapi ayatnya masih nempel di otak dan nggak akan pernah lupa. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
enam, ikan, tujuh, sapi, delapan, sembilan, becak, 10, 11, sapi, 12, 13, gelas, 14, tas, 15, istri, 16, air, merah, bendera,
Kenapa hafal? Tapi saya bilang tesnya bukan dari depan, dari belakang. Lihat, padahal awalnya susah tapi kita bisa senang menghafal sekarang. Makanya Bapak Ibu harus lihat muka anak-anak yang belum sempat ikut santren, belum sempat ikut IT, tapi dia bisa hafal Al-Quran, seneng banget. Apalagi yang di pesantren, apalagi yang di IT, semangat. Yang 45 pasti ngafalinnya, pasti lebih cepat. Mau sehari 1 surat juga kayaknya bisa. Oke, siap-siap. 20, 19, 18, 17. Air, istri, tas, gelas, kursi, HP, angin, meja, roti, ikan, daun, cacing, batu. Alhamdulillah. Oke. Surah Al-Mulk ayat 30, ayat terakhir, apa bunyinya? Qul ara'aytum in asbaha maukum gauron famay yatikum bima'in. Apa ayat sebelumnya? Qul huwa rahmanu amana bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ayat sebelumnya lagi, Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yuzilul kafirina min azabin. Seseru itu, sesenang itu anak-anak menghafalkan Al-Quran nanti. Oke, sekarang kita mulai lanjutin lagi supaya waktunya cukup. Ya, untuk slide yang ini hanya sharing. Saya kumpulkan berbagai ceramah ulama Indonesia sama dari Arab Saudi di sana. Apa sih kesamaan para ahli penghafal Al-Quran? Sekali lagi ini tidak ada maksud menggurui, karena tidak mungkin, mustahil saya menggurui Bapak Ibu yang ada di sini, malu saya. Tapi ini hanya sharing supaya anak-anak kita mau konsisten hafalin 30 juz. Dan ini yang kenapa bikin saya menangis dan wah, sejak hari itu tidak pernah lagi. Sayang kalau kita lewatkan 1 hari tanpa baca atau ngafalin Al-Quran, minimal murojaah. Oke, ternyata ketika saya kumpulin semua ceramah, saya kumpulin, ternyata mereka punya kesamaan. Yang pertama, ahli Al-Quran itu adalah muttaqin, sesuai surah Al-Baqarah ayat kedua. Apa bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin. Lalu saya tanya, saya cari apa amalan supaya kita bisa cepat jadi orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Apa amalannya? Bukan sekedar teori, saya cari, saya kumpulin. Alhamdulillah tiba-tiba dilihatkan sebuah ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, orang-orang yang menaikkan imannya ke tingkat muttaqin. Ternyata beliau bilang jawabannya di hadis Al-Bukhari 99. Apa bunyinya? Naikkanlah la ilaha illallah itu masuk sampai ke dalam hati, sehingga di dalam hatinya setiap harinya otaknya hanya berpikir gimana mendekat kepada Allah. Dan satu khas saya kumpulkan ceramah, satu sifat orang-orang muttaqin sehingga mudahnya dia menghafalkan Al-Quran. Ada satu kesamaan sifat yang dimiliki seluruh orang-orang muttaqin. Tapi sekali lagi ini tidak ada niat menggurui, saya cuma sharing apa ceramah yang saya kumpulkan, yang saya cari untuk memudahkan kita, meringankan kita ngafalin 30 juz. Ternyata ada satu sifat yang mereka miliki adalah, soalnya nanti nyambung, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijawab di surat Al-Mulk ayat ke-12. Apa bunyinya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka yang takut kepada Allah, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, akan mendapatkan pahala dan ampunan yang sangat besar. Setiap hari kita ngaji, setiap kita ngafalin Quran, satu ayat dapat 10 pahala kebaikan. Pahalanya dapat tidak? Pahalanya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Tapi ketika kita semakin hari mendekatkan kepada Allah, yakin begitu besar pahala dari menghafalkan Al-Quran. Dan buat kita yang takut atas kebesaran Allah, keagungan Allah, dijawab di surat yang bikin saya semangat ngafalin, Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Wow, itu dari 46 sampai akhir pasti bikin tenang bacanya. Apa bunyi surah Ar-Rahman ayat 46? Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Mereka yang takut dengan keagungan Allah akan mendapatkan 2 buah surga.
Di dalamnya ada mata air memancar, pohon bercabang, buah-buahan berpasangan, dan satu lagi bidadari surga yang hanya menundukkan kepalanya lihat pasangannya, belum pernah disentuh oleh manusia atau jin sebelumnya. Masya Allah. Setelah itu, jika kita lanjutkan lagi, apa yang kita dapat? Makanya sangat semangat saya ngafalin Quran dan berbagi kepada orang-orang supaya semakin hari kita semakin dekat kepada Allah. Karena satu sifat kita takut sama Allah beda dengan takut kepada hewan. Kalau takut sama hewan buas pasti kabur, ketemu ular kabur. Tapi kalau kita takut kepada Allah pasti semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan itulah yang akan kita dapat. Setelah dapat 2 surga, kita akan dapat lagi 2 surga lagi. Makanya pasti enak banget baca surah Ar-Rahman 46 sampai selesai. Oke, nah ternyata jawabannya bagaimana amalannya? Jawabannya ada di nilai salat. Jadi saya cari bagaimana caranya kita menghafalkan Al-Quran supaya 30 juz, diajarin bahwa kalau kita mau melakukan apapun termasuk ngafalin Quran, mintalah pertolongan dulu kepada Allah. Makanya yang pertama adalah niat, yang kedua kita minta permohonan pertolongan untuk memudahkan menghafalkan 30 juz. Dan di salah satu kumpulan ceramah yang saya kumpulin ada alasan kenapa orang di rumahnya ada Al-Quran tapi kita lewat begitu saja, tidak dibaca, tidak dihafalin. Ya buat kita mudah-mudahan kita selalu menggunakan Al-Quran untuk dibaca dan dihafalin. Tapi masih banyak juga di rumah-rumah ada Al-Quran lewat begitu saja, 1 hari 2 hari tidak dibaca, tidak dihafalin. Kenapa? Ada orang begitu sibuknya udah lanjut usia masih belajar Quran, masih ngafalin Quran. Tapi ada juga anak-anak muda ada Al-Quran di rumahnya belum sempat untuk baca Quran. Nah di salah satu sekian banyak ceramah saya kumpulin ternyata supaya kita mintalah dulu ampunan kepada Allah. Di sholat malam paling dekat kita minta ampun, semoga diampuni semua dosa kita dan kita memohon untuk dimudahkan ngafalin Quran. Nah kita langsung lanjut aja karena bukan tugas saya untuk bahas itu. Di sini banyak guru-guru tahfiz tentunya. Nah ini yang jadi bikin saya semangat. Surah Quran surah 35 ayat 32 dan 33 golongan penghafal Al-Quran. Dan pas dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat bahasnya surah Al-Fatir. Masya Allah, saya bilang bahwa Quran sudah diwariskan untuk anak orang-orang yang terpilih, dan di situ udah ketemu 3 golongan penghafal Al-Quran. Dan saya niatkan ingin jadi golongan yang ketiga. Apa golongan pertama penghafal Al-Quran? Quran surah 35 ayat 32. Faminhum zalimul nafsi. Hafal Quran tapi masih zalim pada dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Hafal untuk dirinya sendiri. Kalau Ustadz Adi bilang orang-orang yang di masjid ngafalin Quran tapi untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Nah ternyata setelah baca tafsirnya luar biasa Bapak Ibu. Hadis riwayat Ahmad di mana setelah membaca ayat 32 surah Al-Fatir di atas, Rasulullah bersabda, adapun orang yang berlomba dalam berbuat kebaikan, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Adakah cita-cita kita semua ingin masuk surga tanpa hisab? Ya, selain hafalin Quran, kita juga berbagi ilmu untuk orang menghafalkan Quran dan berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh. Sedangkan orang yang pertengahan muqtasid, mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan orang yang menganiaya dirinya mereka akan ditahan dulu di tempat berhisabnya sehingga ia mengalami penderitaan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian beliau membaca alhamdulillah. Oke, sekarang langsung aja kita praktek karena waktunya terbatas. Bapak Ibu siapkan lagi alat tulisnya. Ada satu yang membuat saya betul-betul tergerak ingin menghafalkan Al-Quran, dan ini pun saya ceritakan ke anak saya, sama anak saya juga nangis dan makanya semangat. Jadi apa yang saya dapat dari ceramahnya Gus Baha, Bapak Ibu, semoga ini juga nanti kalau kita punya anak-anak yang sulit diarahkan, Bapak Ibu bisa ceritakan ke anak-anak kita tafsir dari surah Al-Waqiah, bahwa ternyata ada Allah yang begitu maha besar, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Pencipta seluruh alam semesta, menciptakan manusia yang begitu lemah dan banyak dosa. Ditanya sama Gus Baha, kenapa Allah menciptakan manusia? Padahal Allah tidak butuh kita. Wah, saya langsung kepikiran, kenapa Allah ciptain kita? Langsunglah saya dengerin tafsir beliau surah Al-Waqiah. Di situ masuk ke hati saya. Bapak Ibu bayangkan, ini saya bilang ke anak saya, sebelum kamu lahir, sebelum saya tahu akan lahir kamu, saya bilang Allah udah tahu, Allah udah dekat sama kamu.
Mikir dia Bapak Ibu, mikir dia. Tumbuhan yang tumbuh, kamu yang numbuhkan, Allah yang numbuhkan. Kalau tumbuhan nggak ada, air nggak ada, Allah nggak turunin air. Saya tanya sama anak saya, hewan hidup nggak? Kan orang IPA, pasti logiknya kuat. Saya tanya, kalau tumbuhan nggak ada, air nggak ada, hewan hidup nggak? Saya tanya sama dia, nggak bisa hidup. Kalau tumbuhan nggak ada, air nggak ada, hewan nggak ada, kamu hidup nggak? Saya tanya. Manusia bisa hidup Bapak Ibu? Nggak bisa. Makanya saya bilang sama anak saya, begitu mudah Allah kalau mau matiin kita besok. Tapi pernah kepikir nggak kenapa Allah masih kasih kita usia sampai hari ini? Makhluk yang lemah dan banyak dosa. Disitulah saya kena dengerin ceramah beliau. 40 tahun saya hidup, begitu banyak dosa saya lakukan. Kadang saya lupa nggak baca Quran, kadang nggak ngafalin Quran. Allah udah cukupkan rezeki saya, hidup saya, makan, minum, punya rumah, punya keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Allah juga tahu kita banyak dosa. Allah tahu bahwa Hendrik nih dokter yang banyak dosa juga. Dan setiap hari saya lanjutkan lagi dengan ceramahnya Ali Jaber. Saya Ali Jaber bahwa setiap malam Allah datang, bukan nyari mana Hendrik yang banyak dosa, nggak dipanggil Hendrik yang banyak dosa, tapi dipanggilnya masih manggil mana hambaku yang meminta ampun. Coba bayangin, nangis saya Bapak Ibu. 40 tahun saya cuma mikirin masalah kerja dan seterusnya, tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk bahwa saya masih dikasih umur, mudah-mudahan bisa banyak berguna untuk banyak orang. Dari situlah saya niatin bahwa setiap hari kita dekat dengan Quran, belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Nah ini contohnya, alhamdulillah ada Pak Nur Hasan yang tadi, alhamdulillah nggak pakai lama, nambah lagi 5 ayat. Tapi yang menarik 5 ayat ini tidak akan pernah lupa lagi di otaknya dan di hatinya. Dan nah ini beliau punya 300 santri akan diterapkan di seluruhnya. Saya kepikiran kalau seluruh anak di Indonesia bisa menghafalkan Al-Quran. Nah ini ibu-ibu yang satu hari hafal 30 ayat di hari pertamanya. Ini yang kelas yang kelas setelah Isya. Saya datang belakangan waktu malam itu, saya coba dari awal sampai 30 ayat. Alhamdulillah langsung bisa ingat tanpa harus buka-buka lagi. Mudah-mudahan istiqomah dan seterusnya. Ya silakan digambar dulu. Folder paling ringan, folder paling sederhana untuk kita menghafal. Sebetulnya ini untuk anak-anak saya bikin, namanya juga Smart Kids Formula. Nah kemarin saya ngobrol dengan pimpinan Ponpes LPIT EKM, wah metode ini sebagian besar saya akan pakai untuk santri-santri baru, katanya untuk ngafalin biar semangat dulu. Jadi jangan sampai baru mau ngafalin Quran udah nyerah karena sulit nggak masuk. Nah kita akan terapkan, beliau bilang kita akan terapkan di santri-santri baru supaya semangat ngafalin Quran. Tapi saya yakin karena setiap rumah tahfiz, ponpes pasti punya metode untuk menghafalkan Al-Quran, saya yakin. Nah, kalau nanti ilmu ini bermanfaat, bisa digunain, Bapak Ibu silakan gunakan untuk membantu para santrinya yang sulit hafal, yang hafalannya nak maju-maju supaya bisa hafal. Walaupun nanti kita nulis skrip otak kanan, gak usah khawatir, Bapak Ibu gak perlu nulis skrip semua surat 30 juz, karena skrip penulisan otak kanan 30 juznya udah siap. Jadi tinggal Pak, nih kita lagi ngafalin juz 30 untuk anak-anak surat An-Naba 40 ayat nih ngafalinnya gimana. Nah nanti keluar skrip penulisan 40 ayat surah An-Naba. Tinggal bayangin, masukin otak, kunci pasti hafal. Oke, sudah digambar? Oh iya, satu lagi kan kelewat. Aduh, yuk, karena waktu ya saya percepat sedikit. Bapak Ibu ada satu tes lagi otak kanan yang harus kita lakukan untuk manasin otak, kelewat satu. Saya udah siapin satu paragraf, ini gerak cepat aja karena waktu. Saya udah siapin paragraf, karena ini sangat bagus untuk membayangkan di otak kanan nanti. Ada satu paragraf yang saya udah siapin, ini bagus untuk anak-anak kita yang lagi belajar IPA dan lain sebagainya. Dasarnya ini, jadi ada rahasia di mana kita bisa membaca bahkan sekali hafal. Termasuk metode ini saya pakai untuk orang lanjut usia yang masih ingin menghafal, karena kadang matanya lebih cepat lelah kalau udah lanjut usia tuh. Matanya lebih cepat lelah, lebih cepat capek, tapi dengan ini akan jadi mudah karena cukup mendengarkan bisa hafal. Hebatnya, alhamdulillah tuh otak kanan tuh. Kita bisa hafal cuman mendengarkan. Oke, satu paragraf ini harus hafal semua angka yang ada di cerita, harus hafal nama orang, nama anak, nama orang-orang yang ada di cerita, harus hafal warna, jenis makanan, jumlah angka, semua yang ada di dalam cerita, hanya satu kali mendengarkan, tidak ada pengulangan. Oke, siap. Pada tahun 1983, yuk kita panasin dulu otak kanannya sedikit lagi.
pada tahun 1983. Untuk ngafalin Qur'annya insya Allah mudah dan pasti akan cepat karena di sini banyak guru-guru tahfiz. Setidaknya saya mau berikan sedikit supaya cara melatih pemanasan otak untuk siswanya. Karena untuk metode menghafalkan masing-masing pasti juga udah punya. Nah, tahun 1983 ada seorang anak kecil bernama Bayu. Pakai baju setiap hari bertuliskan Bayu. Bayu punya 3 orang teman yang sering bermain petak umpet bersama Bayu. Yang satu pakai kacamata, nggak usah ditulis. Yang satu rambutnya ikal, yang satu lagi suka pakai peci. Oke, ini teman-temannya Bayu yang setiap hari bermain petak umpet. Bayu dan teman-temannya punya hobi bermain petak umpet. Nggak usah dihafalin, nggak usah dibaca karena memang nggak bisa dibaca, hanya cukup lihat dan mendengar. Ajaibnya otak kanan kita langsung merekam apapun yang didengar, otaknya kita langsung merekam. Oke, karena main sampai begitu serunya, akhirnya mereka lapar. Datanglah tukang bakso pas lagi lapar. Nama tukang baksonya Ujang, berasal dari Bandung, nama orang Sunda. Namanya siapa? Ujang. Oke, ada tukang bakso namanya Ujang. Oke, baksonya satu porsinya harganya 10.000. Makanya Ujang pinter, di setiap mangkoknya dia tulis 10.000. Jadi orang mau beli tahu harganya 10.000. Di dalam satu mangkok bakso itu dapat berapa bakso? 3. Bakso yang pertama adalah daging sapi. Ya betul, ketika mau dimakan loncat keluar sapi. Bakso yang kedua adalah bakso ayam. Ketika mau dimakan keluar ayam. Bakso yang ketiga adalah bakso ikan. Ketika dimakan keluar ikan. Jadi bakso yang pertama daging apa? 2, 3. Oke, ternyata dapat juga 1 gelas es teh manis. Tulis aja es teh manis. Oke, ternyata setelah mereka beli bakso, datanglah hewan peliharaannya Bayu. Seekor monyet. Monyetnya dikasih namanya James. James nih hobi makan pizza. Lalu minumnya kopi. Dan James nih satu-satunya monyet yang berbulu warna hijau karena di telinganya selalu ada daun. Daun berwarna. Kalau jeli pasti paham skrip penulisan otak kanan. Kalau jeli. Oke, saya lanjut. Kalau enggak, ada masalah, nanti diajarin bimbingan penulisan skrip otak kanan. Karena otak kanan kalau mau masukin file harus skrip otak kanan. Kalau kita nulis biasa lupa lagi. Oke, ketika pulang ketemu bapaknya Bayu, namanya Pak Raden. Setiap hari pakai baju bertuliskan Raden. Dan dia ternyata sedang bawa balon bertuliskan angka 45. Ketika menjemput Bayu, ternyata mau ngajak jalan-jalan ke kebun binatang. Ada zoo. Tiket masuknya 45.000. Oh, angka 45 ternyata sama dengan balonnya Pak Raden. Oke, nggak usah dihafalin, hanya lihat, dengarkan. Lalu mereka lihat binatang yang pertama, yaitu yang hidungnya panjang. Binatang gajah. Jumlah gajah di kebun binatang ada. Sebetulnya ini bukan gajah, tapi kandang gajah. Masuk pintunya lewat sini, lihat ke atas, ada angka 35, dilingkari. Oh, jumlah gajahnya ada 35. Sekali lagi, kalau jeli akan paham how to write dengan otak kanan. Oke, yang kedua, hidungnya panjang, yang kedua mulutnya yang panjang. Jumlah buayanya ada 7. Ternyata ini bukan buaya, tapi kandang buaya. Ini pintu masuknya, lewat ke sini, sebelumnya lihat ke atas, ada angka berapa yang dilingkari? Oh, buayanya ada 7. Nggak usah dihafalin, let it flow, biarin aja masuk ke otak kita dan seterusnya. Serahkan aja sama otak kita. Otak kanan pinter banget kok. Oke, terakhir, lihat hewan yang giginya panjang-panjang. Ikan piranha. Pasti jumlahnya banyak, 367 ekor. Bayangin ada satu akuarium, pintu masuknya lewat sini, ini gambar kandangnya, lihat ke atas ada angka 367. Kemudian pulang dijemput robot dari Jepang. Dijemput sama? Oke, ceritanya selesai, nggak ada dihafalin. Pertanyaan pertama, tahun berapa kejadian cerita?
Siapa nama anak utama di dalam cerita? Berapa temannya Bayu? Apa hobinya Bayu? Anak pertama pakai kacamata, sembunyi di mana? Oh, belum saya bahas ya. Sorry kelewat. Lihat. Anak yang pertama main petak umpet, sembunyi di atas. Anak yang kedua yang rambutnya ikal, sembunyi di dalam. Yang paling pintar yang terakhir, sembunyi di dalam rumah biar susah dicari. Anak pertama di mana? Anak kedua? Tiga. Oke, saya ulang. Tahun berapa kejadian? Nama anaknya? Temannya berapa orang? Yang pertama di mana? Dua. Tiga. Lapar ketemu tukang. Nama tukang bakso berasal dari berapa satu porsi? Padahal ceritanya kita dengerin beberapa waktu yang lalu. Berapa jumlah bakso? Bakso yang pertama? Dua. Tiga. Dapat satu gelas es teh. Ada hewan tiba-tiba datang. Nama monyet. Hobi makan. Minum. Pulang ketemu nama bapaknya. Bawa balon bertulisin angka berapa? Mau ngajak kemana? Tiket masuk 45.000. Hewan yang pertama dilihat berapa ekor? 35. Yang kedua berapa ekor? Yang ketiga berapa ekor? 5. Terakhir dijemput. Kenapa hafal? Sekarang diacak. Siapa nama tukang bakso? Nama anak? Nama bapaknya? Balon angka berapa? 45. Jumlah temannya berapa? 3. Satu mangkuk bakso berapa? 10. Isi satu porsi berapa bakso? Gajah berapa? Buaya berapa? Ikan berapa? 367. Kenapa tidak ada satupun tertukar? Otak kanan. Nah, nanti belajar ketika menghafalkan Al-Quran, insya Allah setiap yang dihafalin nggak akan ketukar ayatnya. Oke, sekarang balik lagi kita mulai apa yang mau kita hafalin hari ini. Ini cuma sebentar, paling 15 menit juga selesai. Makanya betul kata Ibu Gubernur, kalau kita mau hafalin 96 ayat Al-Waqiah, kalau kita dikasih waktunya insya Allah bisa. Dan itu bukan sekedar hafal, seterusnya hafal. Dibolak-balik hafal. Oke, udah digambar folder yang mau kita bikin. Ini folder riset saya yang pertama yang paling gampang kita lakukan untuk pemula. Jangan tanya Pak Nur Hasan, itu foldernya udah banyak banget. Udah ratusan ribuan foldernya, tinggal nyimpen file aja dia. Udah digambar? Kalau bisa gambarnya besar karena kita akan masukin apa yang kita hafalin. Oke, ini adalah surah Al-Waqiah kan? Nah, sebelumnya waktu itu saya buat penelitian. Ada seorang anak Indonesia tahfiz hafal 30 juz, dapat penghargaan dari salah satu sekolah di Mesir. Luar biasa nih anak, masih muda, 20 tahunan. Lalu saya cari tentang profil beliau, bagaimana dia bisa dapat penghargaan tahfiz dari Mesir, hafal 30 juz. Ternyata pertama yang dilakukan adalah menghafalkan menggunakan bahasa Latin. Tapi sayangnya kalau kita ngafalin pakai bahasa Latin, kadang yang ditulis dan yang dilafazkan tidak sama. Makanya sebaik-baiknya baca Quran dan menghafalkannya menggunakan bahasa Arab. Tapi sekali lagi hari ini kita bukan mengajarin tajwid, mad, makhraj dan lain sebagainya. Itu adalah tugas Bapak Ibu sebagai guru tahfiz. Hari ini sama persis kayak handphone, sekarang ada Quran digital untuk memudahkan kita baca Quran. Dan hari ini pun metode untuk memudahkan menghafal Quran dikunci di otak dan nggak lupa lagi. Oke, nah sekarang ya mohon handphonenya sudah mulai disimpan. Sekarang fokus ke depan. Oke, nanti Bapak Ibu kalau memang misalkan nanti bisa dapatkan ebook-ebooknya ya. Ebook 1 tuh dasar untuk menghafalkan dasar yang pendek-pendek. Ebook 2 tuh yang panjang-panjang, paragraf, kalimat panjang. Kalau tadi kan 20 hanya kata kan. Nanti manda misalnya di sini Samsung Note Lite 10 harga 1,5 juta sekian, hafal. Titik, koma, angka semua hafal. Oke Bapak Ibu, ini saya percepat. 15 menit juga selesai. Masih ingat kotak yang pertama tadi? Oke. Nah, sebelum kita menghafal, kita belajar dulu yang namanya simbol huruf. Simbol huruf ini penting untuk memudahkan kita hafal 30 juz supaya ringan ke otak.
Tetap nanti ujungnya kita akan baca Arabnya, ngafalin Arabnya. Nah sekarang kita menggunakan skrip otak kanan aja dulu. Kalau nanti ada huruf I dikotakin, kita bacanya adalah Iza. Kapanpun di surat apapun ada I dikotakin di otak, kita bacanya Iza. Tetap nanti terakhirnya kita baca Arabnya. Karena sebaik-baiknya baca Quran, ngafalin tetap kita gunakan bahasa Arab tentunya. Oke. Tulis W sama Ki, ini hanya untuk membantu nyimpan ke otak. Kita bacanya Wako atau Wak. Saya lanjut lagi, kalau nanti ada N dikotakin, masih kotak belum lingkaran, kita bacanya Nahnu atau kami. Banyak banget di surat Al-Waqiah itu ayat 50 ke atas menggunakan Nahnu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan seterusnya. Banyak banget pakai Nahnu. Nahnu qaddana bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, dan seterusnya banyak pakai Nahnu. Kemudian F dikotakin, kita bacanya falaula. Falaula iza balagatil hukum, falaula in kuntum ghairu madirin, dan seterusnya banyak banget kita pakai falaula, sehingga nanti ketika ada F di otak kanan kita bacanya langsung falaula. Makanya mereka yang di kelas Ar-Rahman tuh lagi semangat. Sebetulnya tidak banyak ayat yang dihafalin karena sisanya sama. Tapi dengan nulis FB di otak kanan, langsung dia tahu posisinya dan dia langsung lapaskan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semudah itu dia hafalin surah Ar-Rahman yang katanya sulit dihafalkan. Oke, sekarang karena waktu saya percepat langsung 2 ayat karena waktunya tidak akan cukup. Oke, langsung 2 ayat. Tulis huruf I dikotakin, WQ dikotakin. Ini masih awal, nanti kalau foldernya udah 50, udah 96, udah 200, 300, masukin surah Al-Baqarah, 286, masuk semua. Tulis Ati strip L Waqiah, karena kita orang Indonesia. Masalah nanti menggunakan bahasa Arab, tunggu setelah ini. Kenapa Waqiahnya ditulis biasa Pak? Karena ini nggak usah dihafalin, makanya setengah di dalam, setengah di luar, kasih garis di bawah. Nanti belajar strip otak kanan. Yang kedua, nggak usah dulu dibaca, nggak usah dulu dihafalin, karena otak kanan nggak perlu menghafal, itu enaknya. Kita yang kelelahan menghafal, mengulang, otak kanan tuh nggak perlu dihafalin. Saya akan share ilmunya secara singkat. Tulis la, tulis li untuk ayat yang kedua, disambungkan dengan isa. Jadi nulisnya la sama li dulu, karena la dan li sama-sama depannya L dan deket bacanya. Disambungin dengan isa, dibacanya laisali. Kemudian W sama Ki kita kotakin lagi, harus sejajar, karena otak kanan mudah mendetek yang sama mirip dan posisinya sejajar. Kemudian kita tulis Ati lagi tapi pakai H, Atiha kazibah. Kazibahnya sama-sama di luar, setengah di dalam, setengah di luar. Kenapa setengah di dalam, setengah di luar? Nggak usah dihafalin, cukup tulis, bayangin, selesai. Sudah ditulis 2, cukup ditulis aja, nggak usah dihafalin, nggak perlu menghafalkan, cukup ditulis aja. Makanya senengnya anak-anak ngafalin tuh, dia nggak perlu hafalin juga hafal. Ditulis aja dulu, sudah ditulis? Yuk handphonenya disimpan aja biar kita ikut sama-sama merasakan. Sudah ditulis? Oke, langkah pertama kita baca aja. Yang pertama ada I dikotakin, kita baca Iza waqo atil waqiah. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iza waqo atil waqiah. Saya tahu sudah banyak yang hafal, ikutin dulu saja supaya nanti bisa rasain bedanya otak kanan dan otak kiri. Oke, yang kedua. Laisali waqatiha kadzibah. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Laisali waqatiha kadzibah. Nah, kuncinya sekarang. Ini saya naikin ke atas. Surat apapun, ayat apapun, asal udah skrip penulisan otak kanannya dengan benar. Setelah ditulis, hapus tulisannya. Kalau nggak bisa dihapus, tutup. Kalau nggak bisa tutup, di tablet ya ke atasin sehingga orang nggak bisa lihat. Karena langkah berikutnya bukan lagi baca, tapi pejamkan mata, mendengarkan. Karena ilmu otak kanan ini sebetulnya udah ada di Al-Quran, di surat Yasin, kalau kita teliti membacanya. Oke, sekarang pejamkan mata.
cukup pendengaran yang kita pakai. Karena kalau mata ditutup, indera pendengaran akan naik. Otak kanan menyimpan lebih cepat. Makanya buat yang udah lanjut usia, yang matanya cepat lelah, nggak usah khawatir. Insya Allah pejamkan mata, dengerin penjelasan di SKF, bayangin di otak. Insya Allah Pak. Makanya tadi ada nenek-nenek sampai jam 12 malam dia bilang alhamdulillah udah nambah 5 ayat, alhamdulillah nambah 5 ayat. Lama-lama selesai juga. Apalagi sekarang ada intensifnya yang sehari 10 ayat, metode upgrade. Kita habis ngafalin 1 kali di pagi, habis subuh, siangnya tinggal kerja, nggak usah ngafalin. Siangnya tinggal kerja, tapi otak kita kan dipaksa kerja untuk murojaah terus. Insya Allah pahala terus. Oke, siap-siap. Cukup dengarkan apa yang masuk ke telinga. Nggak usah ditulis, nggak usah dibaca, hanya cukup mendengarkan apa yang masuk ke telinga. Ada folder Bayu pakai peci. Peci dibagi 2, atas dan bawah, ayat 1, ayat 2. Ayat satunya ada I dikotakin, bayangin, cukup dibayangin aja, nggak usah dibaca. Ada I dikotakin, yang kita bacanya Iza, kemudian ada W sama Ki, waqa'atil waqi'ah. Lalu kita baca tulisan yang ada di otak kita, Iza waqa'atil waqi'ah. Yang kedua ada La sama Li, disambungin Isa. Kita baca Laisali, lalu ada W sama Ki lagi, Laisali wa'atiha kazibah. Oke, sekarang kita baca apa yang ada di otak kita sambil pejamkan mata. Bayangkan tulisannya. 1, 2, 3. Ayat pertama. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwa'atiha kadzibah. Nah, nanti serunya lagi, semangatnya lagi pas masuk surat yang panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, panjang-panjang kan? Tapi kalau tiba-tiba bisa hafal, lanjut 3-4 sekaligus karena waktu kita terbatas. Sebentar, sedikit lagi kita langsung masuk ke Arabnya. Bagaimana ngafalin? Sekarang kita lanjut dulu. Tulis khofi, lalu garis melengkung, jangan lurus. Dotur, harus huruf besar semuanya. Rofi'ah, yang di atas rofi'ah pakai kotak, yang khofi garis melengkung. Oke, kita baca dulu ayat ketiga. Ada khofi, ditulis dulu. Makanya waktu saya dengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad di Sudan, bagaimana orang-orang di Sudan ngafalin Quran, ternyata sebagian besar ditulis. Tapi ya mungkin mereka udah terbiasa dengan nulis bahasa Arab. Makanya kalau di Ponpes udah terbiasa nulis pakai Arab, sebetulnya bisa juga menghafalkan dengan langsung bahasa Arab. Cuman karena masih banyak orang belum terbiasa dengan bahasa Arab, saya pakai skripnya cukup menggunakan alfabet. Tapi nanti kita masuk ke Arabnya. Oke. Makanya saya bilang kalau di Ponpes, di IT pasti lebih cepat karena skillnya di atas rata-rata orang normal. Oke, tapi saya punya mimpi bahwa semua orang bisa. Kita mulai. Sudah ditulis? Oke, nggak usah dihafalin, hanya lihat. Oke, di kacamata ada khofi di atas, di bawahnya dotur, lanjut rafi'ah. Kita baca khofi dotur rafi'ah. Oke, sekarang naik ke atas, nggak usah dibaca, hanya membayangkan aja secara cepat karena waktu. Ayat ketiga, di matanya Bayu ada kacamata, pejamkan mata supaya indera pendengaran dan otak kita meningkat. Di kacamata ada khofi, di bawahnya dotur dengan pembatas garis melengkung. Khofi dotur rafi'ah. Di atasnya lagi, laisa liwa'atiha kadzibah. Di atasnya lagi, Iza waqa'atil waqi'ah. Oke, sekarang ayat ketiga. 1, 2, 3. Khafidatur rafi'ah. 1, 2, 3. Iza waqa'atil waqi'ah. Sambil bayangin posisinya. Laisa liwa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Makanya seneng tuh pasti yang Pak Ustadz Nur Hasan tuh. Kalau foldernya udah banyak, enak. Oh, dari mana surat dia keluarin pasti bisa. Sekarang ayat keempat, gerak cepat. Ini mungkin sekitar 15 menit selesai lah. 4. I dikotakin, lalu rojaknya di bawah, tulis sejajar. Kalau yang udah mahir bahasa Arab boleh langsung ajarin penulisan bahasa Arabnya pakai skrip. Kalau udah mahir, kalau enggak kita pakai alfabet dulu. Roja sudah harus sejajar, rojaknya di atas, rojaknya di bawah. Kita tulis ditutup dengan rujatil,
Ardunya A kecil, R besar, D besar, U-nya kecil. Karena R sama D penekanannya besar di otak kanan. Jadi jangan R kecil, D kecil, lupa. Tapi R besar, D besar. Ardu roja. Karena ini bawah nggak dihafalin, kita cuma ngafalin yang atasnya aja. Oke, kita baca yang atasnya sudah ditulis. Ingat, menulis itu mendorong otak kanan membayangkan nyimpen file. Oke, kita baca ayat keempat. Iza rujjatil ardu roja. Ini dipraktekin ke anak berkebutuhan khusus, ternyata bisa hafal. Oke, siap-siap. Sekali lagi kita baca, ada I dikotakin bacanya Iza. Kemudian ada ruja dan roja di bawah. Kita baca Iza rujjatil ardu roja. Oke, dengan cepat sekarang naikin ke atas, tulisannya ndak ada, bayangin posisinya. Ini baru 4. Nanti setelah terlatih 96 folder itu tergambar di otak, Bapak Ibu bisa dengan mudah mengulang hafalan murojaah dari ayat berapapun dan nggak akan ketukar. Contoh, apa ayat ke-8 lanjutan ini surah Al-Waqiah? Apa ayat ke-8-nya? Fa'ashabul atau wa'ashabul? Sering ketukar tuh anak-anak ngaji tuh. Fa'ashabul dulu atau wa'ashabul dulu? Fa'ashabul. Main mana dulu, Mas Amah dulu? Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang cukup membayangkan, nah nanti masuk ke 28, 29, 30 surah Al-Waqiah pun kita tidak akan ketukar. Oke, kita lanjut dulu 4. Mulai dari I dikotakin. Iza rujjatil ardu roja. 3, 4. Cara pengulangannya sebetulnya tidak usah dari awal. Pengulangannya sebetulnya tidak usah dari awal. Ya murojaah dari awal, ngaji dari awal. Untuk menghafal cukup 3, 4. 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Khafidatur rafi'ah Iza rujjatil ardu roja. Nah, anak-anak yang sudah hafal saya suruh ngaji, baca coba ini, semangat mereka. Yang dihafalin baca, pertama kali ngafalin depannya aja dulu. Kita mulai. Gak usah dihafalin, hanya dibaca. Karena kita udah simpan otak kanan, lama-lama Arabnya juga hafal. Siap, 1, 2, 3. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Lagi. Iza rujjatil ardu roja. Oke, gerak cepat 5, 6 sekaligus. Karena saya yakin banyak udah hafal, saya hanya jelasin dulu, share semudah apa masuk ke otaknya tanpa ketukar ayat. Kalau saya baca khafidatur rafi'ah, ayat keberapa? Iza rujjatil ardu roja. Oke, kita lanjut 5, 6, gerak cepat. 5, 6. Tulis wa dikotakin, tulis fa dikotakin. Bedanya di sini kita tulis busatil, tarik garis, lalu ada bola-bola sedikit, lingkaran, ji dilingkari, kotak, ba-nya harus sejajar, balu, basa. Lalu lingkaran 2 biji, tulis BS. Ini sekali nulis, bayangin pasti langsung hafal. Oke. Sudah ditulis? Yuk, handphonenya kalau bisa udah mulai diturunin. Ditulis aja, jangan, nggak usah direkam, tinggal ditulis aja. Oke, sudah? Karena waktu kita terbatas. Asar lagi, Pak. Ya. Ya, udah, ini ayat terakhir aja. Nanti ada jodoh kita ketemu lagi ya. Oke, ayat terakhir, karena saya yakin udah banyak yang hafal. Ayat kelima, wa bussatil jibalu basa. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya naikkan, hanya cukup membayangkan aja. Ayat kelima, wa bussatil jibalu basa. 3, 4, 5. Khafidatur rafi'ah Iza rujjatil ardu roja. Wa bussatil jibalu basa. Oke, ayat ke-11.
Ya, insya Allah nanti ada jodoh, kita akan belajar. Jadi sekali ngafalinnya 1 sampai 96, tapi selama proses 196 setiap ayat dan nomornya pasti akan hafal. Mau dari belakang, dari depan pasti hafal. Oke, karena waktu saya tutup. Ini ada sebuah video, semoga kita jadi semangat ngafalinnya. Terutama kita yang punya anak.